Rosalin yang ada di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat yang sudah bersama dengan seorang saksi mata di sana. Silakan Rosalin. Itu baru nih. Posisinya di mana, Pak? Iya, sekarang saya bersama dengan salah seorang saksi mata, yaitu Pak Rahmat, yang kantornya ini berada di sekitar sini. Pak Rahmat ini merupakan salah satu karyawan dari Sekretariat Negara yang ketika itu melintas di Sarinah. Bapak boleh diceritakan, Pak, ketika itu Bapak melintas dan Bapak katanya sempat melihat ciri-ciri pelaku, Pak, bagaimana, Pak? Oh, melihat ciri-ciri pelaku tidak, tapi saya pas lagi kejadian pas bom meledak, saya merapat ke ini untuk memastikan apa tuh ada korban apa enggak. Nggak taunya terjadi korban 3, korban yang meninggal 3, yang 1 polisi udah dibawa ke rumah sakit. Oke. Dan tadi selain ada ledakan juga kan ada tembakan nih, Pak, ya? Tembakan misterius kita tidak tahu pastinya ya, soalnya kita kan nggak berani namanya. Yang Bapak lihat bagaimana kondisinya yang menggunakan mobil hitam, tapi mobil apa kita nggak tahu, tapi ada yang udah luka apa yang tergeletak di tengah jalan 1 pakai kaos hitam. Berarti tembakannya ini dari dalam mobil hitam itu atau bagaimana? Dari dalam mobil hitam. Mobilnya ini jenisnya bagaimana? Kita belum tahu, soalnya kita kan agak jauh tadi. Saya kira itu polisi untuk membubarkan ya massa yang nggak taunya bukan. Bapak sempat melihat ciri-cirinya kah, Pak? Mungkin secara fisik bagaimana orang yang di dalam mobil hitam yang menembak ini? Jarak jauh kita nggak ada yang tahu pasti. Cuma melihat kejadian ini aja, kita mendekat. Ada berapa orang, Pak, di dalam mobil hitam? Belum tahu pasti, soalnya kan dari jarak jauh menembaknya, tapi kita nggak tahu pasti. Ya, semua pada lari kocar-kacir, pada berteriak apa tuh ada penembakan misterius. Kalau Bapak ingat ini ya, di mobil hitam ini tadi ketika Bapak di situ ada berapa kali suara tembakan, Pak? Kalau saya dengar 4 kali tembakan. Ketika itu Bapak mendengar ada 4 kali tembakan. Kalau bisa diingat lagi ya, Pak, ya ini mobil hitamnya jenisnya apa? Sedan kah atau mobil jeep atau bagaimana? Nah itu belum tahu pasti. Belum tahu pasti, Mbak. Belum tahu pasti, dan ciri-ciri orangnya juga tidak bisa disebutkan. Maksudnya mungkin orang Indonesia atau ada belum tahu pasti. Mungkin nanti dari polisi yang lebih tahu. Kalau dilihat dari tipe-tipenya gitu, Pak. Kita nggak tahu pasti. Kalau yang tahu pastinya ya yang terjadi ledakan bom bunuh diri 3 itu aja. Oke. Kalau yang korban bom bunuh diri 3 ini bagaimana ciri-cirinya? Apakah masyarakat Indonesia atau bagaimana? Kemungkinan bukan, sepertinya ini kan ada nih gambar fotonya. Berapa kali, Pak? 3 kali. Kemungkinan bukan, Pak. Iya, Kalau dilihat kayak mohon maaf bisa dilihat seperti warga negara asing begitu ya, ya, Pak, seperti ya? negara Dari asing. mana, Pak? Kita belum tahu pasti. Kemungkinan masih di sana kan untuk diolah TKP kan. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Dan kami yang ada di sini ini masih mengumpulkan informasi, Adek, karena pihak kepolisian pun belum memberikan rilis informasi mengenai korban dan juga apa yang terjadi di sana. Namun kalau kami himpun dari informasi yang ada di masyarakat ini sekitar 10.40 ini bom pertama kali meledak di pos polisi yang berada di perempatan Sarinah Tamrin dan menewaskan atau menelan korban 3 orang, dan salah satunya ini adalah polisi yang ketika itu sedang berjaga di pos polisi. Dan selanjutnya ini masyarakat ataupun warga yang ada di sini mendengar tembakan. Ada yang mendengar tembakan 4 kali, kemudian juga ada yang mendengar 6 kali, bahkan ada yang mendengar 7 kali. Dan tadi kami juga melihat langsung ini bagaimana mobil dari Wakapolsek Jakarta Pusat ini ada bekas peluru begitu, karena ketika mencoba untuk mendekat ke perempatan ini ditembaki oleh orang atau oknum yang bertanggung jawab ini. Mana lu? Udah makan dulu baru ledakan. Kalau Anda lihat ke sana, Adek, bisa di zoom. Ini nampak sudah ada pergerakan dari Brimob untuk mendekat ke lokasi. Namun tentunya juga operasi ini harus dilakukan dengan kehati-hatian, mengingat pelaku ini tidak dengan tangan kosong namun menggunakan senjata api. Dan juga tentu saja tadi pemicunya atau diawali dengan bom yang diledakkan di perempatan Sarinah Tamrin, atau tepatnya di pos polisi yang berada di tengah-tengah perempatan itu. Wartawan, jangan ada yang maju ya. Ini bukan
Film. Ya. Karangan nyawa ya. Ya, manusia kalau hidup 2 kali nggak apa-apa. Selain Brimob, ini pihak kepolisian juga sudah menurunkan sniper. Informasi yang kami dapatkan ada 14 orang sniper atau penembak jitu yang dikerahkan untuk mengamankan kondisi di lokasi kejadian ini, Ade. Kami mendapatkan informasi terbaru, Ade, ini dari Serda Mukhtar dari Kodim menyebutkan walaupun ini belum bisa dikonfirmasi kebenarannya, namun informasinya ini pelaku di tempat kejadian ini ada sekitar 10 hingga 14 orang yang menggunakan atau bersenjata api laras panjang. Ini tadi Mas ya. Enggak, kami belum ketangkap, Pak, informasi. Oh, ini korbannya ini. Kalau melihat di situ gimana? Pas, Pak. Kalau kondisi sekarang gimana? Di sana berantakan atau ada? Nah, pokoknya berantakan terus ada polisi yang menjaga di situ pada jalan. Iya, ini kami masih memantau laporan dari Rosalin dari tempat kejadian dari lokasi di Sarinah, Jakarta Pusat. Namun berdasarkan video amatir yang kami tayangkan di layar kaca Anda, pemirsa, bahwa ledakan juga tidak hanya terjadi di pos polisi atau pos lalu lintas yang berada di tengah jalan, tapi juga tepat berada di depan coffee shop begitu, dan yang berlokasi satu gedung dengan Jakarta Theater. Tadi terlihat setidaknya 2 kali ledakan, meskipun ledakannya relatif kecil. Namun kami juga tadi menyaksikan video amatir, ada juga spot asap yang juga masih belum terkonfirmasi apakah itu ledakan yang berasal dari ledakan bom atau bukan. Ya, bisa Anda saksikan kembali ini. Ledakan yang pertama yang tepat berada di coffee shop, yang juga satu gedung dengan Jakarta Theater. Di ledakan yang kedua, dan informasi juga kami mendapatkan informasi bahwa ledakan juga terjadi di pos polisi yang ada di seberangnya, yang ada di pertengahan perempatan. 3 kali, ini yang ketiga kali lebih kecil ledakannya. Bisa kami gambarkan bahwa perempatan Sarinah memang perempatan yang memang cukup sibuk menghubungkan lalu lintas dari arah Tanah Abang dan juga dari arah Sudirman Tamrin, lalu juga arah Tanah Abang menuju ke kawasan Kebon Sirih. Dan terlihat ini seorang yang diduga pelaku sedang memegang senjata berpakaian putih-putih. Ada 2 orang di layar kaca memegang senjata, sedang mengendap-endap dan memberikan isyarat kepada temannya. Iya, kami juga masih akan mengkonfirmasi informasi, tapi informasi yang sementara yang dapat kami dapatkan adalah menurut dugaan sekitar 10 hingga 14 orang bersenjata
api yang ada di lokasi kejadian. Ya, ini sedang memberikan seperti isyarat kepada teman-temannya dengan berpakaian putih-putih. Sementara dapat kami laporkan juga untuk radius masyarakat sipil tadinya 200 meter dari pusat kejadian diperluas begitu oleh aparat kepolisian. Informasi yang kami dapat dari M. Rizky, kontributor lewat wawancara kami lewat telepon, dan juga informasi yang kami himpun juga dari reporter Rosalin yang ada di lokasi kejadian. Ini adalah pantauan dari jalan raya yang ada di Sarinah. Tampak beberapa kendaraan terparkir karena memang disterilisasi begitu di lokasi kejadian. Dan bisa kami gambarkan bahwa di hari-hari biasa banyak angkutan umum atau transportasi umum memang berlalu lalang di kawasan ini, karena memang kawasan ini kawasan yang cukup sibuk